Baik, sekarang giliran kekristenan TikTok 20 menit untuk bertanya kepada musim selama 20 menit. Silahkan dari Pak Duran dan Pak Erben. Silakan Bro Duran, monggo. Oke ya. Tadi Dijul mengatakan itu Muhammad bin Abdullah itu karena harus dipanggil sesuai nasab, sesuai bapaknya. Tetapi kenapa Maryam, Isa dipanggilnya Ibnu Maryam? Sedangkan ayat Allah jelas mengatakan panggilan mereka dengan nama bapak mereka. Alkitab Ya, dengan karena jelas Nabi Isa tidak punya bapak, bro. Lah, Gimana sih? Kalau Yang punya Isa nggak punya bapak bapak. aja yang dipanggil berdasarkan bapaknya. Yang tidak punya bapak, masa Allah dipanggil dengan bapaknya gimana sih? Kenapa Paulus Isa nggak sendiri, punya bapak? Paulus sendiri bapaknya Kenapa siapa Isa nggak namanya? punya bapak? Paulus. Kenapa Paulus Isa namanya siapa? nggak punya bapak? Hancur. Kenapa Isa nggak punya bapak? Ya, Ya, itu sudah kan- dijelaskan dalam Al-Quran. Semisal penciptaan Isa itu sama seperti Iya. Adam. Adam punya bapak nggak? Ayo. Adam itu manusia pertama. Nah, makanya itu dikatakan Adam punya bapak nggak? Isa itu manusia pertama bukan? Nah, justru kalau Isa bukan manusia pertama, terjawab sudah. Ternyata Isa bukan manusia pertama. Berarti dia manusia yang kejuta kali. Kenapa dituhankan, kawan? Anda mengatakan Hancur kau, Isa Den. bukan manusia pertama. Oke, ada manusia pertama. Manusia pertama. Oke, Ada Isa manusia bukan pertama. manusia pertama. Isa Iya. bukan manusia pertama. Ah. Kenapa Anda tuhankan? Anda sudah tahu dia bukan manusia pertama. Kenapa Anda tuhankan? Kenapa dia nggak punya bapak? Kenapa dia nggak punya bapak? Enggak, maksud saya Anda mengatakan Isa nggak punya bapak, Nah. bukan manusia pertama. Kalau sudah tahu Isa bukan manusia pertama, kenapa Anda tuhankan? Kenapa dia nggak punya bapak? Karena dia tidak punya bapak sampai Anda tuhankan. Loh. Dia kenapa nggak punya bapak? Astagfirullahalazim, ya Loh, dia Allah kenapa ya nggak punya Karim. bapak? Justru pertanyaan itu yang harusnya Anda sadari. Oh, Isa nggak punya bapak, padahal dia bukan manusia pertama. Bukan Kenapa karena dia dia tidak nggak punya punya bapak. Dia Kenapa tidak dia punya nggak punya bapak. Dia tidak punya bapak karena Maria hamil berdasarkan mukjizat. Hamil Ayo. berdasarkan mujizat untuk apa? Ya, untuk membuktikan kepada Bani Israel bahwa akulah Tuhan mampu menciptakan manusia meski tanpa ayah. Mana ayatnya? Izin Ada sambil kan? share screen ya. Mana? Izin sambil Silakan, share silakan. screen ya. Silakan. Share screen. Ya. Enggak loh, ini kan Mana nah ayatnya? ini gini. Enggak, dia kan tidak punya bapak ya. Dia tidak punya bapak. Nah, idqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruka bikalimatin minhu. Nah, ketika malaikat berkata kepada Maryam bahwa sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira dengan kalimat darinya, bahwa kalimat ini Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya tanpa ada bapak. Di mana dikatakan menciptakan dengan kalimat? Tunjukkan kepada saya ayatnya di mana katakan menciptakan dengan kalimat. Oke, Silakan sebentar. ditunjukkan. Tadi sudah diulang-ulang loh ya. Tunjukkan kalau Isa diciptakan dengan kalimat ya. Tunjukkan. Ya, sabar. Nah, ini nih, ini kalimat ini berkata. Mana? Nah, ini nih, ya. Ini masalah Isa sesungguhnya ya perumpamaan penciptaan Isa alaihissalam bagi Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Nah, ini namanya kalimat ini, Bro. Ini kalimatnya apapun, jadilah gitu. Mana dikatakan Isa diciptakan dari kalimat? Ya, itu dari tidak ada menjadi ada, itulah buktinya. Segala sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Dengar. Jadi Anda mau nambahin ayat Allah. Kok nambahin ayat Bisa Allah? diciptakan dengan Tadi kalimat. giliran Paulus tidak ada ayatnya, Anda bawa ke tafsir. Giliran sekarang kami mengatakan diciptakan. Kenapa Isa itu diciptakan meski tidak ada ayatnya? Karena tadinya Isa tidak ada, menjadi ada. Dia disebut sebagai anak manusia, berarti dia adalah Tadi katanya gini, Bro Duran. Tadi Itu. katanya penciptaan Isa seperti penciptaan Adam. Isa itu diciptakan di dalam rahim Maria. Adam itu diciptakan di dalam rahim siapa? Ya, sama-sama diciptakan dari tanah kan? Iya, di mana diciptakan? Diciptakan dari tanah. Nabi Oh, Isa Adam. dari Isa dari tanah. Oh, Isa dari tanah. Dari tanah dong. Bagaimana tanah itu masuk ke dalam rahim Maria? Ya Pertanyaan bodoh-bodoh. ampun. Pertanyaan Anakmu yang bodoh-bodoh. lahir, Begini. istrimu yang hamil itu Coba. hamilnya dari intisari
makanan yang dihasilkan dari tanah, bro. Mana Belajar dulu. Coba ilmu kedokteran mana mengatakan Jadi, bahwa wanita bisa hamil karena begitu intisari ya. dari makanan tanah? Astaga, pertanyaan bodoh-bodoh. Nah, ini kan Ada nggak ilmu Iban kedokteran? gimana sih dengan kalimatnya? Enggak. Nah, Coba ini ilmu bro, kedokteran ini mana ada mengatakan bahwa manusia ada di dalam rahim wanita dari intisari makanan? Surah Astagfirullah. Coba, ada nggak ilmu Oh, bro, kedokteran itu? Ini nggak tahu pertanyaannya. waduh repot Surah 21 kau ayat kalau 91. begini. Bro, ini manusia ini ya, manusia ya bisa mengandung. Itu saripati tanah itu diambil. Contoh gini ya, Anda kan nanti sperma itu dari mana emang Oke. awalnya? Begitu loh. Semua Kesuburan itu wanita dari mana kalau bukan dari semua makan? 21 ayat 91. semua wanita makan masari makanan. Bisa nggak hamil tanpa ada apa benih di dalamnya? Coba. Nah, makanya dengan kalimatnya ini, dengan kekuasaannya, Iya. dia 21. Aduh, noten. jadi 91. Hancur kalian. apa mau surah apa? Sudahlah menjawab nggak Mau surah bisa mereka 21, tadi. aduh. Ini bertanya pun nggak tahu bertanya. Al-Anbiya Eh. 91. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Ya. Di situ dikatakan farjaha Maryam, vaginanya Maryam itu ditiup. Terus Lalu di mana dikatakannya kunnya di mana? Di mana ada kata kun di sini bahasa Arabnya nih? Nggak ada. Di sini nggak ada kata kun, terus masalahnya apa? Loh, katanya tadi diciptakan dengan kun. Nah, sekarang kenapa di sini oh dikatakan jadi dia Maryam maunya farjaha, vaginanya? Anda itu maunya setiap Ya. Allah mencipta, Anda ada ayatnya gitu ya. Kun. Loh, Tapi berarti mana? Kun gitu ya. berarti Juma lebih hebat daripada Quran ya. Baguslah. Iya. Juma lebih hebat dari Quran. Mereka ketika Allah ingin menciptakan, jadi ayatnya harus ada kun. Padahal ayatnya mengatakan ketika Allah menghendaki sesuatu, maka dia cukup mengatakan kun. Tapi pada saat dia mengatakan lahirlah Maria Isa, dia tidak tampakkan kepadamu bahwa kun di sana. Oh, tapi kenapa dikatakan Jibril yang meniupkan? Lah kan dia diutus. Kan sudah dikatakan kami kuatkan engkau dengan Roh Kudus. Kan gitu. Ya. Surah Kenapa rupanya? 91. Surah 91 bukan Pak Irfan. Surah 91 ayat 16 sampai 19 dikatakan Jibril yang akan memberikan anak. Padahal bukan Jibril, Ruhul Kudus. Oh, Jibril. 91 ayat Surah 19. Surah 19 ayat 16 sampai 19. Oh, surah 19. Makanya itu kunnya dari mana? Orang Jibril kok Surah 19 ya? Yang niup kan Jibril. Ayat Surah 19 ayat 16 sampai 19. 16 sampai 19. 16 sampai 19 ya. Oke, ini. Oke, yang mana di situ kawan? Dikatakan bahwa Ya. Jibril atau roh yang menghamili Maria, yang mana? Tuh. Yang mana? Aku akan memberikan kamu seorang anak laki-laki yang suci. Di ayat berapa? Ayat 19. Iya. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ini utus roh. Menyampaikan apa? Ya. Ini ada nih. Kalimat. Dia menyampaikan berita bahwa kamu akan hamil. Makanya dikatakan oleh Maria. Makanya dikatakan oleh Maryam. Kunnya enggak ada kunnya ini. Maksudnya gimana ceritanya? Ya, itu ada itu kan gimana? Kan gitu. Coba gini. Bro. Ya. Oke. Di situ kan kalimatnya bahwa mana mungkin aku bisa mengandung, mana mungkin aku bisa hamil. Malaikat berkata. Dijawab sudah di situ. Dijawab. Terus kunnya di mana? Kan tadi tidak sulit bagi Allah untuk ketika menghendaki sesuatu dengan berkata jadi, maka jadilah itu. Oke, di sini kenapa harus ditiup? Kenapa harus ditiup dulu vaginanya? Ditiup dulu vaginanya. Mana coba ditiup dulu vaginanya? Di mana dalilnya vaginanya ditiup? Lah, itu 2191 tiup vagina. 2191. Coba buka. Saya cuma ngasih pelajaran aja sama Bro Duran ya. Vagina ditiup gimana sih? Lalu kami tiupkan dari kami ke dalam. Farjaha itu apa? Farjaha itu apa? Alati ahsonat farjaha itu kehormatannya. Kehormatan. Siapa yang ngajarin Anda kehormatan? Gimana? Kalau saya kasih itu adalah vagina gimana?
Ya terserah lo. Terserah Mau kamu. gimana? Farjaha itu vagina atau Coba kita ikuti dulu Gurunda. Ya. Iya, silakan. Kita ikuti dulu narasinya. Oke. Farjaha itu Oke. dari kata faroja, furjun itu kan kehormatan. Ya. Ada yang dikatakan Farji dari kata farji. Anda jangan ngibulin penonton juga banyak yang tahu. Ya, oke. Terus gimana? Di mana kalau dikatakan kun berarti nggak usah dong vaginanya Maryam ditiup. Yang niup vaginanya Siti Maryam siapa? Menurut Anda siapa? Menurut tafsir siapa? Allah atau? Ya nggak ada yang meniup ke dalam. Ini kami yang tiup di sini, kami tiupkan. Ya udah mempersingkat waktu gini ya. Ini kami. Iya, di situ kan malaikat Jibril. Tadi di surah Maryam itu kan dijelaskan bahwa malaikat Jibril datang memberikan kabar gembira. Nah, malaikat Jibril yang meniupkan ruh ke dalam rahimnya, bukan meniupkan malaikat Jibril masuk atau meniupkan ke dalam parjinya gitu loh. Ini kami ini siapa nih? Siapa nih kami ini? Yang bekerja itu malaikat Jibril, bro. Iya, kami ini siapa? Jibril. Itu Tuhan, gitu loh. Oh, Tuhan tiupkan roh dari Allah Tuhan. Subhanahu wa taala, saya nggak pakai Tuhan lah. Oh, oke. Allah Iswiti tiupkan roh dari Allah Iswiti ke dalam parjanya Maryam. Yang bekerjanya itu malaikat Jibril. Oh, jadi malaikat Jibril itu bagian dari. Berarti malaikat Jibril itu bagian dari kami gitu. Kok bagian dari kami gimana maksudnya? Ya kan kami yang tiupkan di sini. Ya Allah yang meniupkan, yang bekerja malaikat Jibril. Kalau Allah tidak berkehendak malaikat Jibril meniupkan, maka malaikat Jibril tidak bisa meniupkan gitu loh. Nah, kata farjaha di sini jangan hanya diartikan diterjemahkan kepada kelamin wanita. Karena apa? Contoh di surah Al-Mu'minun dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum li furujihim yuhafidun. Orang yang menjaga kemaluannya. Nah, kemaluan di situ konteksnya umum, mau laki-laki mau perempuan, menjaga kehormatannya gitu lah. Kalau konteksnya dalam bahasanya kepada perempuan, maka dia kehormatan yang berhubungan dengan perempuan. Jadi kan yang meniup itu Allah atau Jibril? Malaikat Jibril. Allah yang menghendaki. Sesimpel itu kami memahami kok. Oh, yakinlah, kenapa nggak yakin? Oke. Sekarang coba tolong dibuka tafsirnya Pak Erben. Siapa yang meniupkan? 2191 siapa yang meniupkan? Dan 6612 siapa yang meniupkan? Ya malaikat Jibril yang meniupkan. 2191 Allah yang menghendaki. Ya. Tafsirnya. Coba kita lihat tafsirnya aja. Jangan kita lihat ocehan mereka. Kita lihat tafsirnya. Siapa yang meniupkan? Ini dan kami. Kalau di Ibnu Katsir apa ya? Malaikat Jibril bekerja. Kan dia datang kepada Maria. Sama gitu. Seperti Yesus, dia tidak melakukan pekerjaan selain daripada pekerjaan yang diperintahkan. Siapa yang menghendaki itu? Ya Tuhannya. Berarti yang bekerja di situ sama halnya dengan Tuhannya. Tapi pelakunya itu adalah malaikat Jibril atas perintah Tuhannya. Dia tidak melakukan apa-apa tanpa perintah Tuhannya. Berarti kami itu adalah Jibril ya. Betul? Allah kadang menggunakan kata kami, kawan. Allah kadang menggunakan kata kami. Itu bisa diartikan pada saat dia mengikut sertakan makhluknya dalam pekerjaan, dalam surah sesuatu perintah. Surah Ali Imran 45 sampai 47. Surah Ali Imran 45 sampai 47. Maryam mengatakan kepada utusan itu, ya Tuhanku. Ini manusia terjemahan loncat lagi kemana? Surah 3 45 sampai 47. Maryam berbicara dengan utusan itu. Surah 3, Maryam mengatakan kepada utusan itu, ya Rob, ya Tuhanku. Di ayat berapa itu kawan? Di ayat berapa? 47 lihat. Konteksnya 45 sampai 47. Oke. Yang mana? Dan Maryam berkata, ya Tuhanku, betul. Ya Tuhanku. Yang Maryam musyrik dong. Ketawa dia. Ya, coba dibaca terjemahnya. Coba kawan baca terjemahnya. Iya, baca coba. Bagaimana mungkin aku dapat mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Di sini siapa ini? Menjawab pertanyaan yang tadi malah. Loh, sudah tegas. Pertanyaan yang tadi kan, kami itu yang meniupkan itu siapa? Kau bilang Jibril. Tetapi kenapa Maria ngomong sama Jibril di sini? Ya Tuhanku. Ya kan
Jibrilnya datang menyampaikan sesungguhnya Allah Tuhanmu menggembirakan kamu, kan gitu. Nah, enggak seperti itu, Coba buka 45, 46, 47. Ya itu dia. Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu. Ya, iya kan? Oke. Maryam lagi bicara sama siapa? Malaikat. Iya, malaikat menyampaikan kepada Maryam. Nah, sekarang gini analoginya supaya manusia umat terjemah enggak salah ini. Dengar gini. Itu siapa? Yang dipanggil Tuhan itu siapa? Sabar. Saya analogikan supaya umat terjemah bisa paham. Dengar. Saya analogikan supaya umat terjemahan paham. Maria memanggil sabar. Kalian nggak paham Al-Quran. Kalian hanya baca terjemah. Sabar. Oke, sabar. Ketika saya perintahkan kepada seseorang untuk menemui anak saya, kemudian seseorang itu mengatakan, bapakmu menginginkan kamu pulang hari ini. Terus anak saya mengatakan, waduh bapakku. Nah sekarang apakah yang datang menyampaikan kabar itu bapaknya? Ya Tuhanku. Maria menjawab, ya Tuhanku, bukan ya Tuhanmu. Ya Tuhanmu, bukan ya Tuhanmu. Tapi anakku didatangi oleh suruhanku, sampaikan kepada anakku bahwa aku menginginkan dia pulang ke Makassar, jangan terlalu lama di Jakarta. Anak saya kemudian mengatakan, waduh bapakku, ya bapak, kok bisa gitu sih pak? Nah, dia kira-kira yang dianggap bapak itu yang mengantarkan berita atau aku yang di Makassar? Berarti anak Anda tidak bisa mengenali bapaknya dengan benar. Kalau dia menganggap bahwa utusan Anda adalah ya, kalau dia menganggap utusan Anda adalah bapaknya, berarti benar dong. Benar dong. Sekarang Anda mengutus sama ketika murid Yesus mengatakan, ya Tuhanku, ya Bapakku, ya kan? Seketika Yesus jadi Allah di situ, ya kan? Anda mengutus Alif untuk menemui anak Anda. Alif bilang, Bapak Anda menyuruh Anda pulang. Lalu anak Anda bilang kepada Alif, ya Bapakku. Berarti anak Anda itu cacat mental secara psikologi. Oke, boleh. Enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi kalau saya memahami, ketika anak saya merespon, yang direspon anak saya itu adalah perkataan saya, bapaknya. Bukan lah, pasti dibilang, iya om, aku pulang om. Gitulah ngomong. Ya itu kalau Anda memahami. Tapi ada enggak kemungkinan bahwa anak saya kalau anak aku kayak gitu, kalau anak aku disuruh pulang, ya om saya pulang. Berarti wawasan anak Anda itu enggak luas berarti. Harusnya sebagai anak yang baik, ketika diberi, dengar dulu, ketika anak itu memiliki wawasan yang baik, yang sedang disampaikan kepada dia itu adalah kehendak bapaknya. Ya kan? Terus? Ini yang disampaikan oleh Bang Alif kepada anak saya, kehendak saya kan? Nah, lalu kemudian ketika anak saya kemudian memelas, pasti memelasnya kepada saya kan? Iya kan? Makanya dikatakan, aduh bapakku, kok bisa kayak gitu sih om, bapakku? Nah, bukan berarti itu ada kata omnya? Yang menyampaikan itu bapaknya kan gitu. Kok itu ada kata omnya? Gimana? Kok itu ada kata omnya? Layar Ben boleh saya yang share screen nggak? Dengar. Layar Ben boleh saya yang share screen nggak? Oke, sekarang gini aja ya. Ya, bukan kasihan. Analogi Anda itu cacat mental. Kasihan. Anda mengutus Alif, tetapi saya katakan Anda itu lemah kali dalam berwawasan, berlogika. Loh, Anda yang lemah kok. Anda mengutus Alif, tetapi anak Anda mengatakan kepada Alif, ya bapakku. Berarti Anda lemah di analogi, Anda secara mental. Dia sedang berbicara di situ, tapi tujuan pembicaraan terhadap dirinya itu adalah untuk bapaknya, bukan untuk omnya. Kan gitu. Iya. Biasalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Maria mengatakan ya Tuhanku itu kepada Jibril atau kepada Allah? Kepada Allah. Udah mau ngapain? Kepada Allah. Yang diajak ngobrol itu Jibril. Yang diajak ngobrol Jibril. Jibril itu kan penyampai firman, makanya dikatakan di atasnya nih. Iya. Innallaha yubasyiruki. Dia mewakili bahwa sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada engkau gitu. Sekarang Anda kan selalu bilang tuh penciptaan Adam sama seperti Isa. Kun fayakun, benar nggak? Nah, sekarang ketika kun fayakunnya di mana? Sedangkan Jibril harus meniup vaginanya dulu tuh Maryam. Kamu itu tadi udah dikasih tahu ya, juga Jibril nggak niup vagina. Gini. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah itu hendak menjadikan sesuatu,
Maka dia cukup mengatakan jadi, maka sesuatu itu jadi. Nah, Jadi kan ketika begini kemudian nih. dia perintahkan, Ya. dia mau, sabar. Ketika dia mau menciptakan manusia bernama Yesus tanpa ada ayah, dia tinggal menunjuk perintah. Ayo, Jadi Jibril sampaikan kan kepada dia, Allah aku mau dia bilang nih, melahirkan. Yaudah, Allah bilang bahwa penciptaan Adam itu sama seperti penciptaan Isa, dengan kun maka fayakun, benar gak? Tuh ya, Adam diciptakan dengan kun ya. Nabi Adam berproses jadilah, nggak? maka jadi. Segala sesuatu itu jadi, maka jadi. Kan ada proses penyampaian firman itu kan. Surat 3875, kenapa Allah bilang Adam Apalagi diciptakan dengan tangan dia? Surat 38 ayat 75. Kenapa Allah bilang Adam diciptakan dengan tangannya? Bukan mau bahas dengan Nabi kun. Adamnya apa mau bahas Nabi Isanya? Oh, gue bahas kunnya dong. Gue Adam bahas lagi. kunnya dong. Ya, gue bahas kunnya. Surat 38 ayat. Ayat Oke. 75. Nah, kenapa Allah bilang dia menciptakan Adam dengan kedua tangan dia, bukan dengan kunnya dia? Gimana itu? Ya kan dengan kehendaknya, bro. Gimana sih? Kehendaknya. Lah iya, makanya tadi kalimatnya kan ida kodo amron syai'an ayakula lahu kun fayakun, atau inama amruhu ida aroda syai'an ayakula lahu kun. Sungguhnya kehendakku sesungguhnya urusanku ketika aku menghendaki sesuatu maka aku berkata jadilah, maka jadilah. Nabi Adam diciptakan melalui tanah yang umumnya manusia berproses biologis dari tanah tanpa hubungan biologis, jadi karena kehendaknya ditiupkan rohnya. Anda bisa baca Nabi Isa apa enggak? alaihissalam. Anda bisa Saya baca bisa apa enggak? baca loh, apalagi mana coba sini searchkan dari bahasa asli sampai terjemah sini saya. Iya, dari asli sampai terjemah untuk membuktikan saya bisa baca. Coba. Qala ya iblis summa mana aka antas judalima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alamin. Oke? Di mana mana kunnya? terjemahnya? Mana kunnya? Hah? Kunnya di Di mana? sini kan bukan tentang, di sini emang sedang ngomongin kun. Ini dengan tanganku. Berarti kau nggak nyimak pertanyaan. Lah iya kan ada kehendaknya di sana. Jadi kehendak mana ada di kehendak di sini? Mana kehendak jadi? Mana ada kehendak jadi? Emang Tuhan menciptakan Adam tidak berkehendak? Di situ artinya kuasaku. Bukan seperti tangan kita sekarang. Kuasa. Kok lucu sih lo ini gimana sih? Dengan kuasanya dia. Oh, dengan tanganku sendiri, dengan kuasaku sendiri. Oh, berarti bukan kun sekarang. Lah, itu kan dia kun. Itu kan tergantung dia kun. Ketika dia mengatakan kun kepada siapapun, itu dengan tangannya sendiri. Bukan dia atas perintah yang lain. Itu atas kehendak sendiri. Ketika dia menciptakan Adam alaihissalam, itu dengan tangannya sendiri, dengan kuasanya sendiri, dengan keinginannya sendiri, maka sesuatu itu jadi. Dengan tangan apa dengan kuasa? Di sini kan bukan sedang proses menciptakan, bro. Di sini sedang menjelaskan iblis ini membantah kenapa dia tidak mau bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dari kehendakku, dari tanganku, dari kuasaku. Bukan tentang proses menciptakan. Bukan sedang menceritakan proses berciptakan. Iya, itu dengan kekuasaanku, dengan tangan kuasa, dengan keinginannya sendiri. Oh, dengan kuasa, bukan dengan tangan. Iya dong. Lah, Tuhan kita menggunakan kata tangan di sini, ya, menggunakan kata tangan karena yang dipahami oleh manusia, sesuatu dibuat itu pasti dengan tangan. Maka tangan kanan, kemudian ini tangan kanan yang dua itu nih, Kak. Kalau tangan kanan dikatakan duanya, berarti kekuasaan Allah itu berlipat ganda, bukan berarti tangan seperti manusia. Karena Tuhan kami tidak seperti Tuhan Anda yang makhluk, bertanduk 7, bermata 7. Bukan gitu dong. Tangan yang dimaksud di Al-Quran itu adalah kuasa.